Jadi fashion designer itu nggak wajib kuliah loh. Yang penting kamu itu memahami dasar-dasarnya kalau mau belajar fashion. Kalian tahu nggak sih, bahkan Coco Chanel aja dia nggak punya pendidikan fashion yang formal. Halo guys, balik lagi channel aku Aya. Kalian pernah kepikiran nggak kalau misalnya kalian tuh pengen belajar fashion tapi bingung mulai dari mana dan merasa kayak gue nggak bisa nih buat kuliah fashion, mungkin kendala biaya atau terkendala hal-hal lainnya. Nah, well, kabar baiknya sekolah fashion ataupun belajar fashion itu nggak perlu kuliah ya. Jadi sekarang itu banyak banget sumber atau source yang mungkin bisa kamu pelajari tanpa kuliah. Belajar fashion secara otodidak. Di video kali ini aku akan ngebahas step by step roadmap buat kamu yang pengen belajar fashion secara otodidak atau tanpa kuliah. Nah, bahkan kalau misalnya kamu nggak punya background fashion sama sekali, ini boleh banget diikutin. Oke, sebelum ke pembahasan topik yang pertama, di sini kalau kamu serius mau belajar fashion, aku punya ebook dan kelas fashion design gratis yang bisa di-download di description box ya. Jadi langsung aja cek linknya. Oke, yang pertama di sini aku akan bahas tentang mindset dan basic knowledge. Jadi fashion designer itu nggak wajib kuliah loh. Yang penting kamu itu memahami dasar-dasarnya kalau mau belajar fashion. Kalian tahu nggak sih, bahkan Coco Chanel aja dia nggak punya pendidikan fashion yang formal kayak kuliah gitu. Kalau nggak salah dia tuh kursus. Nah, kalian boleh search aja mungkin historinya atau sejarahnya Coco Chanel membangun brand Chanel ini. Walaupun kamu belajar fashion yang nggak secara formal, tapi kamu harus tahu step by step-nya ya. Jadi di sini kamu harus punya dasarnya. Nah, dasar-dasarnya tuh apa aja sih yang harus dipelajarin, dan ini bisa dipelajarin secara otodidak. Yang pertama, kamu harus paham fashion ilustrasi, terus anatomi tubuh, gimana cara bikin figur, gimana caranya ngedesain baju secara basic walaupun yang nggak bagus-bagus banget hasilnya gitu. Nah, yang kedua kamu harus bisa paham pola dan konstruksi. Ini penting banget karena dari desain itu, seorang desainer itu udah kayak arsitek. Jadi, kalau arsitek itu kan dia merancang sebuah bangunan dan akan dijadikan ke bangunan yang nyata. Nah, sama aja kayak fashion designer. Kalau fashion designer itu dia merancang sebuah desain dan akan dijadikan nyata. Nah, itu butuh pengetahuan pola dan konstruksi. Selain itu juga kita harus paham tentang tekstil dan material. Jadi, kamu boleh tuh jalan-jalan ke toko kain untuk lihat-lihat kain. Banyak banget jenis kain yang mungkin bisa dipelajarin langsung di tokonya, atau mungkin boleh nonton search atau YouTube orang yang ngebahas tentang pertekstilan. Nah, next di sini aku bakal rekomendasi beberapa search atau channel YouTube yang sering aku tonton dan aku pelajarin untuk fashion ilustrasi, digital fashion, dan lain-lain ya. Nah, yang pertama di situ ada Zohong, jadi kamu boleh lihat YouTube-nya. Yang kedua ada YouTube-nya Justin Leconte. Terus ada juga Kiana Bonolo. Kalau bahasa Indonesia untuk pola dan konstruksi itu biasanya aku nonton Kutuku by Wira. Nah, itu boleh banget kalian coba tonton dan pelajari tentang pola di situ. Soalnya itu lengkap banget. Yang kedua ada buku. Kalau buku itu sebenarnya banyak banget. Ada banyak buku fashion kayak The Fashion Designer of Textile. Terus ada buku pola juga yang punyanya Soekarno. Nah, itu boleh dipelajarin. Terus ada buku Fashion Dictionary by Fashionary. Terus selain buku, kamu juga bisa belajar dari source online course. Di sini banyak banget online course yang berbayar ataupun gratis di kayak di Udemy, Skillshare, di Domestika. Nah, itu kalian bisa langsung aja search webnya. Atau kalau mau belajar di Nagumi Fashion Studio juga boleh langsung aja cek link di description box buat kamu yang mau serius belajar. Next di sini aku tadi udah ngasih beberapa tips dan apa aja yang harus dipelajari untuk di fashion design. Nah,
Di sini next-nya kamu harus mulai latihan dan membangun skill kamu. Yang pertama, kamu harus belajar menggambar fashion ilustrasi. Jadi kamu harus latihan terus karena nggak mungkin seorang fashion designer atau perancang itu nggak bisa gambar, itu nggak mungkin. Kalaupun nggak bisa gambar, paling dikit-dikit bisa lah ngegambar gitu, mungkin tanpa anatomi atau apapun. Jadi pokoknya kalau misalnya kamu niat banget itu kamu harus coba langsung latihan terus. Kalau latihan tuh biasanya memerlukan waktu 10.000 jam katanya, tapi coba aja dulu sebulan sampai 3 bulan latihan terus, pasti bakal bisa kok insya Allah. Aku juga dulu selama 3 bulan latihan terus karena aku dulu benar-benar nggak bisa gambar. Setelah itu aku jadi bisa gambar dan menemukan style aku gitu. Yang kedua, kamu harus banyak eksperimen di pola dan jahit. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau nggak eksperimen ngejahit, kamu tuh jadi bingung gimana cara bikin bajunya. Terus jadi bingung gimana cara kalau modelnya kayak gini, polanya gimana ya. Nah, itu jadi bingung kalau misalnya nggak banyak eksperimen. Pokoknya banyak-banyakin eksperimen di pola dan jahit. Jadi kalau kamu udah desain, terus kamu pola dan kamu jahit gitu bajunya. Nah, yang ketiga, analisis tren dan inspirasi desain. Jadi bisa belajar buat mood board dan desain, terus pelajari analisis tren mode karena fashion itu benar-benar dinamis. Karena fashion itu dinamis, jadi kamu tuh harus tahu tren-tren fashion dari bulan ke bulan, terus tahun ke tahun, terus cari tahu juga color-colornya kayak tren yang lagi hit saat ini tuh apa aja gitu. Nah, kamu bisa cari salah satunya source-nya itu di Pinterest karena aku sering banget nyari di Pinterest. Setelah itu, kalau misalnya kamu udah mempelajari semua basic-basicnya, udah latihan terus, nah di sini kamu harus bangun portofolio untuk berkarya. Portofolio itu aku ada beberapa tipsnya. Yang pertama, di sini kamu bisa dokumentasikan portofolio kamu, terus kamu upload ke sosial media, atau kamu susun dulu di PDF, terus kamu bisa upload di link sosial media kamu, jadi orang-orang bisa lihat hasil karya kamu. Nah, biasanya kan kalau misalnya pemula tuh suka bingung ya, bikin apa sih gitu portofolio. Di sini kamu bisa bikin mini koleksi dari mood board, desain, technical, terus coloringnya. Terus kalau misalnya bajunya udah jadi nyata tuh kamu bisa photoshoot sama model dan kamu masukin ke portofolio kamu, itu akan lebih menarik lagi. Nah, selain sosial media, kamu juga bisa gunain platform website. Jadi banyak banget platform website portofolio ya, kayak Behance, Pinterest. Nah, itu kamu boleh cari tahu, atau kamu bisa juga gabung komunitas untuk memperbaiki portofolio kamu nih, dan kamu juga bisa dapat teman-teman sefrekuensi di sana. Nah, kalau misalnya kamu pengen gabung ke komunitas Fashion Design and Art, aku punya komunitasnya, jadi kamu bisa gabung secara gratis, cek link di description box ya. Jadi itu dia cara-cara gimana belajar fashion tanpa kuliah, dan belajarnya tuh otodidak, karena kuliah fashion itu bukan satu-satunya jalan untuk kamu belajar fashion. Jadi kamu juga bisa belajar secara otodidak. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa komen, like, and subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang pengen belajar fashion secara otodidak juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!